Yuk, kita bahas sesuatu yang penting banget dan dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Standar pelayanan publik. Ini bukan cuma soal dokumen birokrasi yang kaku loh, tapi ini adalah sebuah janji. Janji dari pemerintah langsung untuk Anda. Pernah nggak sih ngerasa gini? Mau ngurus KTP, izin usaha, atau sekedar berobat ke puskesmas, tapi prosedurnya bikin pusing, nunggunya lama banget, pas bayar biayanya nggak jelas pula. Kalau pernah, Anda nggak sendirian. Ini masalah yang kita semua sering hadapi. Tapi, tahu nggak sih, sebenarnya untuk mengatasi semua keluhan tadi, pemerintah itu sudah punya janji. Sebuah komitmen resmi yang seharusnya bisa bikin urusan kita jadi jauh lebih gampang. Jadi, janji seperti apa sih yang dimaksud ini? Nah, mari kita kenalan dulu dengan istilah kuncinya, standar pelayanan. Oke, jadi menurut aturan resminya, standar pelayanan itu adalah sebuah tolak ukur. Ini semacam buku panduan buat pemerintah sendiri, dan sekaligus ini adalah janji mereka ke kita, masyarakat. Janji untuk ngasih layanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan bisa diukur. Jadi ini bukan sekedar harapan, tapi sebuah kewajiban yang harus mereka penuhi. Biar gampang bayanginnya, coba deh anggap standar pelayanan itu kayak menu di restoran. Di menu kan jelas ya, kita mau pesan apa, kita bakal dapat apa, masaknya kira-kira berapa lama, dan harganya berapa. Semuanya transparan di depan. Nah, seharusnya pelayanan publik itu ya persis kayak gitu. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam lagi ya. Sebenarnya apa aja sih isi dari menu pelayanan publik ini? Anatominya itu terdiri dari apa saja? Setiap standar pelayanan itu harus dibangun di atas 6 prinsip dasar ini. Harus sederhana, jadi gampang dimengerti. Partisipatif, artinya kita sebagai masyarakat juga dilibatkan. Akuntabel, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Berkelanjutan alias selalu ada perbaikan. Transparan, nggak ada yang ditutup-tutupi. Dan yang pasti, keadilan jadi berlaku adil buat semua orang. Nah, ini dia bagian yang paling penting buat kita tahu. Setiap kantor layanan publik itu wajib mempublikasikan 6 hal ini. Pertama, apa aja persyaratannya? Kedua, alur atau prosedurnya gimana? Langkah-langkahnya apa aja? Ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai selesai? Keempat, berapa biayanya? Dan kalau gratis, ya harus ditulis jelas, gratis. Kelima, produk akhirnya apa yang bakal kita terima? Dan keenam, kalau pelayanan nggak sesuai, kita bisa ngadu kemana? Ini semua adalah hak kita untuk tahu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, loh aturan ini kan udah ada dari 2014, kok kayaknya baru rame lagi sekarang? Nah itu dia poinnya, di tahun 2024 ini ada sebuah dorongan baru yang sangat signifikan. Jadi gini hubungannya, peraturan tahun 2014 itu ibaratnya yang membangun fondasinya. Sementara surat edaran Menpan RB yang baru di 2024 ini, fungsinya itu kayak alarm pengingat. Buat menegaskan lagi, hey, ayo laksanakan aturan ini dengan serius. Semacam wake up call buat semua instansi pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan semua lembaga pemerintah itu nggak cuma bikin dokumen standar pelayanan terus dilupain gitu aja, tapi mereka harus beneran menerapkan, mempublikasikan, melaporkan, dan yang terpenting, meninjau ulang standar itu secara berkala. Dan ini salah satu poin penting dari dorongan baru itu. Setiap standar pelayanan wajib ditinjau ulang setidaknya setiap 3 tahun sekali. Kenapa? Ya supaya aturannya nggak ketinggalan zaman dong, biar terus relevan, ngikutin perkembangan teknologi, dan menjawab kebutuhan masyarakat yang juga terus berubah. Oke, setelah tahu semua informasinya, pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, lalu apa artinya semua ini buat kita sebagai warga negara? Buat saya, buat Anda? Ini dia kuncinya. Surut edaran 2024 itu menegaskan kalau penyelenggara layanan, perhatikan ya, wajib mengikut sertakan masyarakat dalam prosesnya, mulai dari menyusun, memantau, sampai mengevaluasi. Kata kuncinya, wajib, bukan lagi dianjurkan atau sebaiknya. Ini berarti suara kita harus didengar. Jadi, poin utamanya adalah pengetahuan adalah kekuatan. Sekarang, Anda tahu apa saja yang harusnya terpampang di setiap kantor layanan. Anda tahu apa yang harus dicari, apa yang harus ditanyakan, dan apa yang bisa Anda tuntut jika tidak sesuai. Kita bukan lagi cuma penerima pasif, tapi kita adalah mitra yang punya hak. Dengan semua bekal pengetahuan ini, coba deh lain kali Anda mampir ke kantor kelurahan, puskesmas, atau dinas manapun. Perhatikan sekeliling. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua adalah, sudahkah layanan publik di sekitar kita menepati janjinya?